Pangkalan dan gudang gas di Medan, Sumatera Utara terbakar. Tak mau membayar, seorang pemuda di Grobogan dihabiskan oleh teman kencan sesama jenisnya. Terjebak selama 2 pekan, 11 pekerja tambang di Cina berhasil dievakuasi. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah titik di DKI Jakarta hari ini tergenang banjir akibat hujan deras. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan tidak akan ada underpass yang tergenang. Informasinya akan hadir dalam Ayunus Malam bersama saya Salsabila Syairah. Pemirsa, satu unit rumah yang merupakan pangkalan gas dan gudang terbakar hebat di Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari salah satu tabung gas yang bocor. Gas, gas, gas. Warga Jalan Merak, Kecamatan Medan Sunggal mendadak heboh setelah sebuah rumah yang merupakan pangkalan gas dan gudang terbakar. Warga sempat mendengar ledakan beberapa kali dari lokasi kejadian. Banyaknya tabung gas dan material mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Usai 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas. Terima informasi dari warga terjadi kebakaran. Ternyata itu pangkalan gas yang menghabiskan udah 2 rumah. Sekarang ini di TKP tinggal tumpukan gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, Ayunus melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras sepanjang dini hari hingga siang tadi membuat sejumlah kawasan di Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat tergenang banjir. Aktivitas warga pun terganggu. Banjir mengenangi kolong tol Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat usai hujan deras sejak Minggu dini hari hingga siang hari. Ketinggian air mencapai 60 cm sehingga arus lalu lintas pun dialihkan. Kendaraan dari Bekasi menuju Jakarta maupun sebaliknya dialihkan ke Kota Bintang. Petugas dari Bina Marga Sumber Daya Air menyediakan mobil URC untuk menyedot genangan banjir kemudian dialirkan ke Kali Cakung. Jalan Kalibaru Barat Cilincing, Jakarta Utara juga tergenang banjir. Genangan air mencapai 20 hingga 30 cm. Permukiman warga pun ikut tergenang. Banjir diduga akibat drainase yang tersumbat. Selain itu, banjir juga menggenangi Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, setinggi 15 hingga 20 cm. Pengendara motor memilih melintasi bahu jalan untuk menghindari genangan. 20 anggota PPSU dan 3 unit pompa dikerahkan untuk mengatasi genangan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Minggu siang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah pompa. Anies memastikan underpass di Jakarta aman dari banjir. Jadi ini sekarang sedang di underpass Matraman. Tadi barusan ke underpass Setiabudi. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua siap, alatnya siap, personelnya siap. Yang penting pompanya berfungsi, petugasnya siap, sehingga ketika terjadi hujan, insya Allah bisa terkendali air. Selain underpass Matraman, Anies juga meninjau sejumlah kawasan lain yang rawan dilanda banjir. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayunus melaporkan. Pemirsa, turap setinggi 8 meter yang berada di atas perumahan Pesona Jati Asri Bekasi longsor. Longsor pun menutup akses jalan perumahan. Longsor tebingan turap di PJA Pesona Jati Asri wilayah RW. Turap sepanjang 15 meter longsor di atas perumahan Pesona Jati Asri, Jati Keramat, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Beberapa bagian turap hancur hingga nyaris mengikis jalan umum yang berada di atasnya.
Bahkan akses jalan perumahan yang berada di bawah tertutup reruntuhan tanah. Turap ini longsor pada Minggu pagi akibat tergerus derasnya hujan. Ya, saya sebagai ketua lingkungan AD 3 RW 5, khawatiran saya sangat khawatir gitu. Ini karena masalah jalan ini banyak warga yang melintasi ini dan rumah-rumah juga yang ada di sebelah longsor ini, Pak. Ya, harapan saya ya semoga secepatlah untuk dirapikan, semoga tidak terjadi seperti ini lagi, Pak gitu. Oh, kalau ini sebelumnya sudah terjadi, sudah lama. Yang ini baru saja, yang ini longsor berikutnya, susulannya gitu, Pak. Terkait? Semoga secepatnya aja, Pak, supaya tidak longsor yang berlanjutan gitu. Sejumlah warga khawatir, pasalnya jalan dan permukiman warga tepat berada di bawah turap yang longsor. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat harus hidup berdampingan dengan lautan sampah. Dan meski sudah dilaporkan, pembuangan sampah liar ini tidak mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat. Hamparan sampah ini telah mengendap selama bertahun-tahun di Kampung Caman Utara, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembuangan sampah liar yang dibiarkan menumpuk ini ada di beberapa titik. Lokasinya persis di jalur hijau bersebelahan dengan gerbang tol Kalimalang 1. Persoalan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke aparatur wilayah, namun tidak kunjung ditangani. Warga mengeluhkan bau yang tidak sedap dan mengganggu pemandangan. Selain itu, warga dibayangi berbagai penyakit yang bersumber dari tumpukan sampah. Diperkirakan tumpukan sampah ini sudah ada sejak 4 tahun lalu. Harapannya nanti kalau bisa ya dibikin jalur hijau kembali seperti sedia kala lah. Emang dulunya bukan tempat sampah. Kalau bisa, kalau emang permukiman ya silakan lah permukiman. Tapi jangan dijadikan arena tempat sampah lah. Karena ini permukiman tidak layak dihuni tempat sampah gitu. Tumpukan sampah liar juga bermunculan di sepanjang jalur hijau di samping gerbang tol Jor. Warga berharap tumpukan sampah liar ini segera ditindaklanjuti pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah sempat hanya menindaklanjuti dengan memberikan spanduk larangan buang sampah sembarangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kapal bermuatan kontainer, kapal tugboat, dan kapal tongkang bertabrakan di perairan Gresik, Jawa Timur. Akibat tabrakan tersebut, 5 anak buah kapal tugboat hilang dan masih dalam pencarian. Inilah video amatir lokasi terjadinya kecelakaan kapal yang melibatkan KM Tato Bersinar dengan kapal TB Mitra J19 di jalur perairan Surabaya Barat, wilayah perairan Gresik, Sabtu dini hari. 5 ABK berhasil selamat setelah terjun ke laut dan ditolong nelayan. Sedangkan 5 ABK lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian. Para ABK yang selamat langsung dibawa ke kantor Syah Bandar Pelabuhan Gresik untuk diperiksa kesehatannya. Peristiwa kecelakaan terjadi saat KM Tato Bersinar menabrak tali kapal TB yang sedang menggandeng kapal tongkang pengangkut minyak sawit mentah. Akibatnya, kapal TB Mitra J19 terbalik. Belum tahu di mana posisinya kan ya sebenarnya, akan tetapi itu masih bisa berubah-ubah. Tapi untuk sementara ini ya masih di di lokasi B13. Akan tetapi untuk perubahannya kita kan masih menunggu dengan pencarian tim daripada regu penyelam ya bisa. Ada regu salvage ya. Tim gabungan dari Basarnas, KPLPD, dan Pol Air terus mencari 5 ABK yang hilang dan mengevakuasi kapal tugboat yang terbalik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Warga di Sulawesi Barat perlahan bangkit pasca gempa yang terjadi 10 hari lalu. Sejumlah warga menjual puing-puing pasca gempa untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Warga korban gempa 6,2 magnitudo di Kabupaten Mamuju dan Panjene, Sulawesi Barat mulai bangkit. Beberapa di antara mereka ada yang mengais rezeki dengan mengumpulkan sisa barang bekas gempa untuk dijual kembali kepada penampung. Hal ini dilakukan untuk bertahan di tengah kondisi serba kekurangan pasca gempa. Warga juga mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa. Mana? Besi itu ya? Kalau saya kemarin di sini mulai. Ya, tapi di sini sudah mulai 4 hari kalau nggak salah, 4 hari sudah mulai di sini.
dibuang besinya. Iya. Saya baru 2 kali sini. Mereka menambal retakan dinding dan lantai rumahnya agar bisa ditempati kembali. Salah satu warga berharap pemerintah bisa membantu mereka atas kerusakan harta benda akibat gempa. Ya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi karena kita mengharapkan bantuan dari pemerintah. Banyak, apalagi Mamuju ini kan masih banyak warga-warga yang tidak mampu dengan bantuan pemerintah pusat. Mudah-mudahan bisa terbantu. Aktivitas di Mamuju perlahan kembali berjalan. Sejumlah kios dan tempat usaha mulai buka kembali seperti biasa. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Syarifuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pengungsi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat melahirkan di tenda pengungsian. Dan terinspirasi dari bencana yang melanda keluarganya, sang ibu memberi nama Gempa untuk bayinya. Iya. Gempa usi. Gempa usi. Inilah Gempa, bayi mungil berjenis kelamin laki-laki yang lahir di tenda pengungsian darurat Gempa Mamuju, Sulawesi Barat. Meski lahir di tengah keterbatasan keadaan, Gempa lahir dengan selamat berkat pertolongan tim relawan kesehatan. Kini Gempa harus tinggal di tenda pengungsian bersama ibu dan keluarga lainnya yang mengungsi akibat gempa yang melanda Mamuju, Sulawesi Barat. Tadi malam, Pak. Sekitar jam 2. Tadi malam? Iya. Melahirkan di tenda. Melahirkan di tenda, aduh. Iya. Terus itu dokternya tadi malam datang? Nah, tidak iya, datang. Maaf, saya masuk ya. Iya. Namanya Gempari aja, Bu. Iya. Namanya siapa? Cewek, cowok? Cowok. Cowok. Iya. Si Gempa. Namanya Gempa ini bagus nih, Bu. Namanya Gempa ini. Meski kondisinya tidak layak, namun ibu Gempa bersyukur ia dan keluarga masih selamat dan bisa bertahan hidup. Kini Sabria berharap adanya bantuan paket perlengkapan dan makanan bayi untuk buah hatinya Gempa. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 prajurit TNI yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua hari ini dimakamkan. Jenazah Pratu Dedi dimakamkan di Lombok Tengah, sementara Pratu Roy dimakamkan di Bandung. Kedatangan jenazah Pratu Dedi Hamdani di rumah duka di Desa Pelambek Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat disambut isak tangis keluarga. Pemakaman didahului proses militer dan dilanjutkan secara keagamaan. Pratu Dedi menjadi salah satu prajurit TNI yang gugur dalam baku tembak dengan KKB di Papua. Sementara, satu prajurit TNI lainnya juga gugur dalam peristiwa yang sama, Pratu Roy Febrianto, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat. Pemakaman dilakukan secara militer dengan dihantarkan pihak keluarga serta kerabat almarhum. Atas jasanya kepada negara, almarhum diberikan kenaikan pangkat luar biasa 1 tingkat dari Pratu menjadi Praka. Anugerah yang diberikan kepada almarhum adalah kenaikan pangkat luar biasa, ya, 1 tingkat. Semasa hidupnya almarhum berpangkat prajurit 1, kemudian menaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi sesuai dengan keputusan Panglima TNI nomor 44 1 Romawi 2021 tanggal 22 Januari 2021. Dinaikkan pangkat 1 tingkat menjadi prajurit kepala Anmeta. Almarhum Pratu Dedi dan Pratu Roy diserang oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Jumat lalu. Mereka ditembak usai melaksanakan sholat subuh. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang bandar narkoba di sebuah terminal bus di Palembang. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.